Sebelumnya memang sebelum saya mengikuti blended learning ini, saya sudah pernah ikut online learning sebelumnya. Itu online learning bahasa. Nah, cuman umumnya kalau online learning yang umumnya sudah ada yang sudah pernah saya ikutin, itu cuman one way. Jadi narasumber tuh hanya bicara, kemudian kita sebagai peserta itu tidak dilibatkan secara aktif sebetulnya sih. Jadi sebetulnya kalau kadang-kadang kita tidak pernah tahu kalau misalkan pengetahuan itu tidak hanya harus dari narasumber, mungkin dari sharing peserta atau pertanyaan atau interaktif, istilahnya kita memanaskan program belajar ini. Nah, cuman itu kalau untuk blended learning saya pikir tuh lebih efektif. Dan tohnya apabila kita tidak mengikuti yang online learning-nya, kita masih ada untuk program yang videonya kita bisa putar ulang. Nah, jadi betul-betul itu bermanfaat. Kalau efisien sebetulnya dari yang sudah dibuat itu dengan video yang sepotong itu sebenarnya efisien buat kami. Karena kalau video yang durasi terlalu panjang, jujur kami ada keterbatasan. Jadi dengan dibuat perpotong itu kita lebih efisien untuk istilahnya mempelajarinya ya. Oh, itu sangat baik sekali sebetulnya. Itu sangat baik. Kenapa? Karena memang untuk namanya sharing itu tidak hanya untuk kalangan kami senior ataupun head division, tapi juga justru kebanyakan staff-staff yang memang langsung di lapangan. Saya pikir memang baiknya itu per staff, di mana yang sekarang sudah baik, kita diberikan ID, kemudian ada credit scoring, jadi memang betul-betul kita dipantau apakah pelajaran ini sudah kita ikuti sampai habis atau belum. Nah, dan saya pikir ini harus ada update selalu. Jadi kalau misalkan kebanyakan pembelajaran yang ada one way, kemudian kurang update. Nah, tapi kalau blended learning ini, kalau saya lihat kan kebanyakan memang ada study case juga, kemudian ada update juga. Dengan kita diberikan per account itu sebenarnya sih istilahnya kita sudah bisa mengukur sendiri. Pelajaran kita sudah sampai mana, pengetahuan kita sudah sampai mana. Nah, kebanyakan kalau selama ini yang saya ikutin, itu peserta tidak terlalu dilibatkan dan peserta itu antara peserta ngerti atau tidak, tahu atau tidak, itu tidak ditelusuri terlalu jauh. Tapi kalau misalkan yang ini, kita jadi tahu, oh ini poin ini saya belum belajar nih loh, ini saya sudah belajar, analisa saya sudah belajar, problem sudah, mungkin ini saya belum, ini saya belum. Itu sebetulnya fitur bagus sih, kalau saya pikir itu inovasi. Kebanyakan sih kalau yang lain itu jujur, waktunya fleksibel sekali sih sebetulnya sih. Waktunya fleksibel, jadi satu hari itu bisa berkali-kali. Jadi misalkan tidak bisa mengikuti, bisa ada berikutnya lagi. Nah, kemudian memang durasinya itu tidak pernah lebih dari 1,5 jam. Jadi saya sih sebenarnya kurang setuju kalau yang namanya e-learning itu terlalu lama. Nah, kalau terlalu lama, jujur pasti nggak efektif yang pengetahuan yang kita peroleh. Jadi saya pikir 1,5 itu sudah efisien. Hanya mungkin memang frekuensinya. Beberapa e-learning saya ikutin, mereka atur durasinya pendek, tapi memang beberapa kali dalam satu hari. Nah, itu jadi kami jujur kan lagi pula masa COVID sekarang kan memang waktu tidak bisa fleksibel. Beda dengan yang memang diikuti langsung satu kantor atau memang diwajibkan satu kantor. Tapi kalau untuk individu, saran saya sih memang frekuensinya dipertambah sih, dan durasinya sih 1,5 jam, 2 jam is okay sih. Kalau online lecture tuh saya suka banget, karena memang itu sudah dibikin sepotong-sepotong. Jadi kan kita bisa ngikutin sekian video. Kalau terlewat kita bisa kembali lagi, tapi untuk piece video yang sama. Nah, itu sih durasinya udah oke banget menurut saya sih. 5-10 menit per potong videonya itu, jadi kita efektif banget. Jadi even nggak harus jam kantor pun, di rumah pun atau lagi WFH pun kita bisa ngikutin. Sangat baik banget, sangat setuju sekali. Jadi pada saat proses kredit, mereka yang bertemu langsung dengan nasabah, bertemu langsung di lapangan. Jadi memang sedari awal jika
problem loan itu bisa dianalisa lebih cepat kan lebih baik sebetulnya. Saya sih bermanfaat sekali ya, kemarin sih saya seneng banget ikut e-learning-nya. Karena jujur, yang namanya kita sebagai, apalagi kalau saya manajer kredit, kita perlu namanya refresh sebenarnya, update ilmu. Kalau selama ini memang di lapangan, memang kita belajar dari, kondisi di lapangan. Setiap hari pun kita belajar. Nah, cuma dengan adanya e-learning yang memang rutin, itu sebetulnya bisa refresh ilmu kita. Jadi nggak cuman maksudnya di lapangan, tapi juga ada ilmu materi, maksudnya, secara pengetahuan juga ya, secara pengetahuan. Yang paling penting itu saya bilang, even saya tahu pun, tapi kalau tidak pernah di-reminder, itu namanya ke depan diasah, pisau pun bisa tumpul sebenarnya sih. Kalau untuk, kebetulan kan memang saya juga lulusan AOPI, jadi memang sudah bertemu Pak Oni itu sudah beberapa kali sih sebetulnya, dan saya juga alma mater juga sih Pak dari AOPI. Jadi ilmunya sudah banyak beliau berikan ke kami sih. Jujur sih saya senang maksudnya, kalau Pak Oni memang selalu memang gaya style-nya tuh interaktif, jadi nggak cuman one way. Itu kelebihan beliau memang, kita juga peserta dilibatkan. Dan memang keunggulannya Pak Oni itu kalau kita setelah dengar beliau ngomong tuh pasti kita nggak pernah ngantuk sebenarnya. Jadinya itu, oh ada lagi, memang dan beliau pun selalu update ilmunya loh, jadi saya juga heran. Dan beliau tuh mengikutin di lapangan juga, even memang beliau nggak di bank lagi, beliau tuh update. Jadinya memang kita pun yang tenaga yang kerja masih di bank pun dapat ilmunya, oh ada begini ya, oh ada begini ya. Gitu. Kalau untuk Pak Tanto memang lebih banyak sih secara analis ya Pak ya. Jujur sih saya, kan kalau memang saya background-nya dari bisnis. Nah, jadi problem loan kemarin itu saya baik terbantukan kalau selama ini kita jujur selalu melihat dari bisnis saja. Jujur resiko tuh kita nggak terlalu agak kita kesampingkan sedikit sebenarnya sih Pak. Kalau yang kita kejar bisnis, tapi dengan kemarin kayak teman-teman, apalagi Pak Tanto kan beliau analis ya Pak ya. Jadi ada hal-hal yang ternyata analis tuh melihatnya sampai sejauh ini loh. Ternyata ada hal-hal yang kita mungkin nggak temukan, tapi Pak Tanto kasih celahnya, di sini. Di sini loh, itu ada celah yang di sini. Jadi kita bisa minimalisir, kita bisa mitigasi resikonya sebetulnya. Kalau jujur sih kemarin pada saat mengikuti e-learning, mungkin bagian yang mungkin kawan-kawan juga agak sedikit boring itu sebenarnya pada saat studi case sih sebenarnya. Jadi beda, studi case itu mungkin harus dikemas lebih menarik ya Pak, studi case-nya. Entah mungkin baiknya sih kalau menurut saya studi case itu dibuat standar Pak. Mungkin sudah ada kayak konsepnya dari awal, jadi seragam semuanya. Karena kalau saya lihat studi case ini kan mungkin kayak durasinya juga semuanya beda-beda. Kemudian cara penyajiannya kayak saran saya sih harusnya disiapkan kayak apa ya, penyajiannya supaya sama, poin-poinnya itu sama. Nanti tinggal yang guru-guru itu tinggal menginput aja sih. Jadi otomatis secara durasi, secara poin-poin yang dijabarkan, kemudian poin-poin risikonya tuh cenderung sama. Nah, kalau kemarin yang saya perhatiin tuh banyak, ada yang terlalu lengkap, ada juga yang terlalu simpel, ada yang poin-poin yang luput, ternyata yang poin yang ini ada. Itu sih Pak sebenarnya. Jadi kayak format standar aja sih. Penyajian presentasinya sih itu aja sih kalau untuk masukan buat dari saya sih Pak. Tapi kalau untuk kelasnya ya itu sih Pak, mungkin durasinya aja ya Pak. Kalau terlalu lama, jujur mungkin nggak efektif sih. Mungkin frekuensi diperbanyak oke, tapi durasinya jangan terlalu lama.